Stefan mencium perasaan mencurigakan dari Lukas terhadap Joan. Saat mereka hanya berdua, Stefan dengan agresif langsung menyerang Joan dengan kata-kata pedas yang merendahkan. Tapi tanpa sadar, Stefan juga mulai tertarik pada wanita yang dicurigainya ini. Saat ada cewek ini di antara mereka, aku ingin lihat apa persahabatan mereka masih bisa bertahan. Tidak semua orang adalah baik, tetapi selalu ada sesuatu yang baik pada diri setiap orang. Jangan pernah terlalu cepat menilai siapapun, karena tiap orang suci memiliki masa lalu, dan tiap pendosa memiliki masa depan. Joan yang sudah dari tadi melihat Lukas berdiri di dekat Stefan, menjawab sapaannya dengan ramah. Aku juga tidak menyangka akan bisa bertemu dengan dokter di sini. Akhir-akhir ini, kamu terlihat sangat sibuk. Apa hari ini sedang tidak ada tugas di rumah sakit? Pertemuan Joan dan Lukas kali ini benar-benar suatu kebetulan. Sudah seminggu lebih Joan tidak bisa menyempatkan diri untuk menghubungi Lukas. Belakangan ini, dirinya sangat sibuk menggali semua informasi tentang perusahaan farmasi Miria Pharma yang dikelola oleh Ahmad. Dari 20 tahun yang lalu, Ahmad sudah banyak berurusan dengan kegiatan kriminal. Dia memiliki banyak koneksi di dunia hitam. Dari seorang preman kecil jalanan, dia sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tentu saja semua itu dengan bantuan Mirna yang memberi dukungan material dan koneksi ke kalangan atas. Ahmad jadi semakin pandai untuk menutup-nutupi tindakan kriminalnya. Banyak orang berpikir kalau kakak laki-laki dari Nyonya Sinaga adalah seorang pengusaha handal. James, anak pejabat kaya ini, juga salah satu dari orang bodoh yang dikelabuinya. Dari hasil investigasinya, Joan tahu kalau Lukas adalah salah satu anggota di Key Club. Tapi karena kesibukan Lukas belakangan ini, Joan menyangka kalau Lukas tidak akan memiliki waktu untuk berkunjung ke klub. Suatu kebetulan yang cukup menggembirakan. Karena dengan ini Joan tidak perlu merepotkan dirinya untuk merancang pertemuan antara mereka. Situasi ini akan tampak lebih nyata dan tidak terkesan dibuat-buat. Mata Joan menyapu ke arah Stefan. Insting Joan mengatakan kalau pria ini akan menjadi variabel yang tidak diinginkan dalam rencana yang sudah dibuatnya. Tatapan Stefan yang tajam penuh curiga bisa dirasakan oleh Joan, membuat hatinya sedikit was-was. Hati Lukas terasa nyaman saat melihat senyuman lebar yang muncul di wajah Joan. Kehadiran wanita ini selalu bisa membuatnya merasa senang dan santai. Perasaan yang belum pernah didapatnya dari wanita lain. Tanpa disadari oleh Lukas, mata dan hatinya mulai mengejar sosok Joan. Stefan melihat sebuah senyuman lembut muncul di bibir dan mata Lukas, membuat dirinya semakin merasakan tanda-tanda buruk.
James menikmati semua mimik wajah dari ketiga orang itu. Dirinya berencana untuk membuat mereka bertiga berinteraksi lebih banyak. Ternyata Lukas sudah kenal dengan Nona Kim. Jadi tidak perlu aku kenalkan lagi. Karena kita semua sudah saling kenal. Bagaimana kalau kita bertanding bersama? James menunjuk ke bilik yang baru saja ia tinggalkan. Stefan menjawab dengan nada santai. Kamu dan Lukas saja. Biar aku dan Nona Kim menonton dari luar. Dengan hati yang girang, James melirik ke Stefan dan Joan lalu menoleh ke Lukas dan bertanya, "Bagaimana, Luk? Kamu berani taruhan denganku? Sepertinya kamu sudah lama tidak main kemari. Pasti sudah karatan." Senyuman penuh provokasi muncul di wajah James. Dia ingin memaksa Lukas untuk bertanding dengannya. Dengan demikian, Stefan akan punya kesempatan untuk bisa mendekati Joan. Sifat untuk memamerkan diri di hadapan wanita cantik tampaknya adalah sebuah insting untuk pria. Lukas yang biasanya tampak tenang dengan semangat menanggapi tantangan James. Joan dan Stefan berdiri di belakang bilik kaca arena tembak, memperhatikan Lukas dan James yang bertanding dengan cukup serius. Joan merasa kalau sosok serius Lukas saat bertanding tampak sangat gagah. Apalagi jika dibandingkan dengan sosok James yang saat itu berdiri di sampingnya. Boleh saya tahu bagaimana Nona Kim mengenal Lukas? Tanpa menunggu jawaban untuk pertanyaan pertamanya, Stefan langsung melempar sebuah pertanyaan lagi. Apa Anda tahu kalau Lukas akan kemari? Pertanyaan yang sepertinya sopan, tetapi dengan sedikit nada yang menyudutkan terlempar dari mulut Stefan. Stefan bisa melihat kalau Joan benar-benar wanita yang memikat. Ada sesuatu dalam dirinya yang bisa menghilangkan nalar seorang pria. Kecantikan yang sederhana, tidak glamor ataupun vulgar. Wanita yang elegan, tapi dengan sedikit suasana misterius dalam dirinya. Gerak-geriknya sangat anggun, terlihat natural dan tidak dibuat-buat. Orang tidak akan menyangka kalau dia seorang pekerja kantoran biasa. Temperamennya seperti anak gadis dari kalangan atas. Tetapi Stefan yang sering bertemu dengan para wanita kelas atas yang ada di kota J, merasa dia belum pernah melihat Joan sebelumnya. Stefan juga tidak melihat ada sesuatu yang bermerek di tubuh Joan. Tidak seperti gadis-gadis kaya yang sering ditemuinya. Bisa dipastikan kalau Joan bukan seorang anak gadis dari kalangan atas. Hanya wanita yang bisa mengatur gerak-geriknya agar terlihat lebih berkelas. Seorang wanita cerdik yang berbahaya. Apabila wanita ini sama seperti Mirna, wanita pengejar harta dan kedudukan, dia pasti akan jauh lebih berbahaya. Dari apa yang dilihatnya, Stefan tidak bisa menemukan kekurangan apapun dari Joan. Wanita yang sempurna, bahkan terlalu sempurna sehingga membuatnya semakin was-was.
Joan melirik Stefan yang berdiri di sampingnya. Nada bicara Tuan Sinaga seperti interogasi. Saya dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tidak sopan seperti ini. Tapi jika Anda memang benar-benar penasaran, Anda dapat langsung bertanya sendiri pada Dr. Lukas. Sikap arogan Stefan dan tatapan menghinanya membuat Joan kesal. Sepertinya tadi James tidak menyebut nama Sinaga. Dia bahkan tidak memperkenalkan aku dengan cewek ini. Jadi, dari mana dia bisa tahu nama keluargaku? Stefan semakin yakin kalau Joan adalah seorang wanita pengejar harta. Hanya wanita-wanita seperti itu yang akan bisa dengan jelas mengetahui orang-orang dari kalangan atas. Rasa marah muncul di hati Stefan saat mendengar jawaban Joan yang menurutnya kasar itu. Stefan tidak menyadari kalau nada ucapan dan pertanyaan yang dilontarkannya juga sangat tidak sopan. Menurut Stefan, Joan bersikap berbeda terhadap dirinya. Kenapa wanita ini bisa bersikap manis ke Lukas? Stefan tidak sadar kalau saat itu dirinya mungkin sudah tertarik dengan Joan. Stefan membungkukkan badan dan berbisik ke telinga Joan. Lukas memang oke, tapi sayangnya sudah ada yang punya. Jika Nona Kim menginginkan pasangan kaya, saya sarankan memilih target lain. Target yang lebih oke jika dibandingkan dengan Lukas. Lebih kaya, lebih tampan, dan jauh lebih berpengalaman dalam menyenangkan wanita. Saya yakin Anda tidak akan rugi dengan transaksi ini. Senyuman memikat muncul di wajah Stefan saat dia mengatakan semua itu. Untuk sejenak Joan terdiam sambil menatap ke arah Lukas yang masih bertanding di bilik arena tembak. Sejak mereka bertemu beberapa menit yang lalu, Joan belum melakukan apapun yang bisa membuat Stefan dapat mengambil kesimpulan kalau dirinya ingin mendekati Lukas. Semua yang dikatakan oleh Stefan tadi adalah sebuah provokasi tanpa alasan yang kuat. Kata-kata seorang pria arogan yang terlalu percaya dengan kesimpulan yang dibuatnya sendiri. Pria sombong yang tidak berpikir kalau dirinya akan pernah keliru. Dengan nada suara lamban dan jelas, dia lalu menjawab kata-kata Stefan. Apa maksud Anda mengatakan ini? Apa Anda mau mengatakan kalau saya mengincar Dr. Lukas? Bagaimana Anda bisa langsung membuat asumsi seperti ini? Ketajaman naluri Stefan membuat Joan merasa cemas bercampur kesal. Tapi Joan juga bisa merasakan kalau Stefan tampaknya tertarik pada dirinya. Saat pikiran itu muncul, Joan menyipitkan matanya dan berkata dengan sinis, "Target lain? Siapa itu? Coba aku tebak. Apa kamu?" Wajah Joan yang menoleh ke arahnya terlihat dekat. Stefan bahkan bisa melihat jelas tekstur kulit dan bulu mata Joan yang lentik. Harum yang segar dan elegan dari tubuh Joan membuat Stefan penasaran dengan merek parfum yang Joan pakai. Bibir Joan yang berkilau merah muda tampak lembut dan kenyal, membuat adrenalin Stefan meningkat dengan cepat.
Mulut Stefan tiba-tiba terasa kering. Saat itu dia merasa sangat ingin untuk bisa mencicipi ketinggalan bibir Joan yang terlihat menantang. Dengan suara seksi menggoda, Stefan berkata, "Percayalah, dibanding dengan Lukas yang polos itu, dalam beberapa hal, Nona Kim akan lebih puas dengan saya." Dengan perlahan, Stefan lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Joan. Mendengar godaan Stefan, dalam hatinya Joan langsung merasa muak pada pria yang dianggapnya terlalu percaya diri itu. Seorang pria yang sepertinya tidak pernah menerima penolakan dari seorang wanita sebelumnya, yang juga terlihat sangat memandang rendah pada semua wanita yang ada. Jangan terlalu percaya diri sampai tidak menaruh kepercayaan pada orang lain. Seseorang yang sering berpikiran buruk seringkali melihat pada orang-orang di dekatnya untuk apa yang dilihat dalam dirinya sendiri. Seperti pada yang bersih, segala sesuatu adalah murni. Demikian pula pada yang tercemar, semuanya menjadi kotor. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan